Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan hampir 20 tahun di tanah Papua mendapat perhatian dari berbagai kalangan di tanah Papua. Salah satunya yaitu Ferry Karet, akademisi Universitas Cendrawasih yang juga terlibat dalam penyusunan draft Undang-Undang Otsus tahun 2001 silam. Keberhasilan atau gagalnya otonomi khusus di Papua diukur melalui evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga ke tingkat distrik. Bukan sebaliknya, membuat opini yang menyatakan Otsus di Papua gagal sehingga harus ditolak. Dosen Fakultas Hukum ini menambahkan, sejak Otsus diberlakukan di Papua 20 tahun lalu, ada keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, walaupun belum merata menjangkau seluruh tanah Papua. Dan untuk mengukur keberhasilannya, harus segera dilakukan evaluasi bersama antara pusat dan daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus di tanah Papua merupakan anugerah Tuhan bagi semua orang asli Papua. Untuk itu, patut disyukuri. Berikut wawancara jurnalis paraTV.id, Theodora Sara dengan Ferry Karet terkait pro kontra Otsus Papua, selengkapnya di program Papua Bicara. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Ini pertanyaan prinsipil sekali. Jadi sesuai dengan latar belakang saya sebagai akademisi, saya akan memberikan jawaban bahwa menurut kami Undang-Undang Otonomi Khusus ini kalau dinilai bahwa dia berhasil atau gagal, itu harus mutlak dilakukan evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan otonomi khusus selama hampir 20 tahun sudah berlaku ini seperti apa. Oleh karena itu perlu forum untuk dilakukan evaluasi yang hadir oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah semua di tingkat-tingkat distrik, kemudian juga pemerintah pusat, supaya duduk sama-sama lalu disampaikan tentang pelaksanaan otonomi khusus itu selama ini seperti apa. Ya, di bidang-bidang yang terutama seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang infrastruktur, baru bisa dilihat bahwa undang-undang itu dia berhasil atau gagal. Jadi tidak mungkin kita memberikan suatu pendapat bahwa undang-undang Otsus dia sama sekali tidak berhasil, ya, kalau tidak ada evaluasi. Kalau ditanya kepada saya berpendapat bahwa selama Undang-Undang Khusus ini berlaku, itu ada hasilnya, ya. Hasilnya walaupun dia belum maksimal, ya. Jadi sehingga mengapa Undang-Undang Otsus ini hasilnya belum maksimal? Karena Undang-Undang Otsus ini belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini kunci. Ya. Mengapa itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Ini harus, ya, melalui evaluasi itu baru dinilai bahwa, ya, itu disebabkan oleh siapa? Apakah oleh pemerintah pusat? Apakah oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ataukah tingkat distrik, ataukah memang dua-dua? Ada sebagian itu karena menyangkut kewenangan pemerintah pusat, ataukah ada di pemerintah provinsi, dan ada juga di pemerintah kabupaten atau kota, sehingga dilihat itu. Tapi kami berpendapat bahwa Otsus selama berlaku itu dia sudah ada hasilnya, ya. Hasilnya menyangkut, ya, katakanlah sekarang kita lihat gubernur provinsi Papua, itu gubernur wakil gubernur itu kan orang asli Papua, ya. Kemudian DPRP provinsi ini itu kan melalui jalur yang dipilih itu kan ada juga orang Papua di situ, dan jalur yang diangkat 14 kursi yang sudah ataupun nanti ini itu semuanya orang asli Papua. Kemudian yang berikut itu Majelis Rakyat Papua,
ini semua anggota yang ada itu yang terdiri dari 3 unsur, baik itu perempuan, baik itu agama dan adat, ini semuanya orang asli Papua. Ya, ada perwakilan Komnas HAM. Ya. Kemudian ada banyak orang-orang Papua yang di pendidikan, dikirim sekolahnya ke luar negeri atau di dalam untuk program jenjang S3, S2, S1, diploma, ya, dan macam-macam itu. Ini kan Otsus. Ya, ada pembangunan di mana-mana di Papua, ada infrastruktur, ada jalan-jalan yang menerobos daerah-daerah yang tadi belum ada di daerah-daerah pegunungan tengah, di daerah selatan, ya, oke juga di daerah-daerah kota sini, ya, itu banyak pembangunan yang kita lihat bahwa itu undang-undang otonomi khusus, karena ada kehadiran itu maka ya ada pembangunan begitu. Ini pertanyaan penting. Saya berdasarkan informasi tadi, apa yang saya sampaikan tadi, saya berpendapat bahwa undang-undang otonomi khusus, ya, tentu waktu pertama kali dibuat, itu ketika ini dirancang, itu suhu politik di Papua ini pada tahun 2021 itu cukup tinggi, di mana orang Papua ini menuntut kepada pemerintah pusat supaya dia terlepas dari Indonesia untuk mendirikan negara sendiri. Undang-undang otonomi khusus ini dia merupakan ya win-win solution, ya, pemecahan jalan tengah antara pemerintah di Jakarta dengan rakyat di Papua, ya, supaya Papua ini tetap berada dalam konteks negara kesatuan, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ya, itu setelah dievaluasi itu, lalu saya melihat bahwa undang-undang Otsus ini harus tetap berjalan dengan syarat undang-undang ini perlu diamandemen, ditinjau kembali, direvisi. Pasal-pasal mana yang tidak sesuai misalnya itu dikeluarkan. Pasal-pasal mana yang belum masuk dimasukkan. Katakan saja, sekarang misalnya itu gubernur dan wakil gubernur ini orang asli Papua, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ya, aspirasi masyarakat menghendak seperti itu ya dia dimasukkan. Ya. Kemudian pengangkatan di provinsi, anggota DPRP itu juga diangkat di kabupaten dan di kota, ya. Jadi anggota DPR kabupaten dan kota ini terdiri atas anggota yang dipilih dan juga diangkat, ya, karena di mana-mana sekarang yang anggota DPR di kabupaten kota ini orang Papua kurang sekali, ya, seperti itu. Kemudian dana ini harus ditambah. Kemudian keterwakilan perempuan-perempuan asli Papua ini harus jatuh tegas. Misalnya, ya, itu 30% dari ya anggota dewan di kabupaten kota, bahkan di provinsi itu, ya, dari kursi anggota dewan yang ada itu untuk diduduki oleh perempuan misalnya. Nah, jadi hal-hal semacam ini. Jadi saya berpendapat bahwa undang-undang otonomi khusus itu perlu ada dan mesti dilakukan amandemen, peninjauan kembali atau revisi, ya. Jadi tidak ada Otsus itu, tidak ada jilid 2, jilid 1, jilid 2, itu bukan buku, ya. Undang-undang itu, ya, istilah yang berlaku secara universal di mana-mana itu dia di amandemen, ya, begitu.